Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rumi. Selamat datang di channel Rumi Institute bersama saya Ali dan Kanur Jabir. Udah lama mungkin ya, dari beberapa video sebelumnya saya nggak hadir, ganti-ganti lagi ya. Memang seperti itu adanya. Sebelum kita masuk, Kanur ini udah nerbitin satu buku lagi nih, buku baru ini ya. Ini Masnawi Jalaluddin Rumi, Ini masih kitab 1. masih kitab 1. Cuman ini full ya, lengkap ya? Iya, jadi sebenarnya ini kita produksi ulang. Jadi kalau sebelumnya di penerbit lain, ini di penerbitan kita sendiri. Ini dari Rumi Press. Karena kebutuhannya sebenarnya kita kan punya Rumi Institute. Makanya kita mau mendekati teman-teman yang memang ada concern ke Rumi. Makanya kenapa kita produksi sendiri, kemudian menerbitkan ulang yang kemarin. Itu karena kita ingin mendekati teman-teman yang punya concern dengan Rumi Institute. Siapa tahu kita bisa berbuat bersama gitu untuk kedepannya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah diterbitkan sebelumnya dan kita produksi ulang dengan hardcover. Dan kalau sebelumnya terbitan lain belum ada Mukaddimah Rumi, di sini saya menerjemahkan Mukaddimah Rumi. Jadi kitab 1 itu memang Rumi menuliskan Mukaddimah dalam bahasa Arab. Waktu nerjemahin awal itu saya lupa nerjemahin itu, tahu-tahu masuk syairnya aja. Tapi setelah produksi ini, produksi baru dengan cetak hardcover, saya memasukkan Mukaddimah Maulana Rumi, dan ini Mukaddimah penting karena menegaskan tentang posisi kitab Masnawi seperti itu. Jadi yang pertama, insya Allah kedepannya kitab 2 kita terbitkan ulang dan juga kitab ketiga. Ya. Ya, buat teman-teman yang belum punya, dari kitab pertama jilid dulu bagi-bagi lah ya. Iya. Iya, dari bait 1 sampai sekian. Nah, ini sekarang udah lengkap bait 1-nya gitu Iya, kan. sampai Bait 1 4003. jilid 1 misalnya. Seperti itu. Untuk pemesanannya bisa di mana? Bisa di bawah ya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman tinggal klik saja langsung hubungi. Sekarang kita mau bahas apa nih, Kanur? Kita bahas Masnawi ya, dari teman-teman. Sebenarnya di sini ada teman-teman juga yang katanya mau bertanya. Silakan, kami persilakan. Ini sebentar lagi kita puasa nih, Ya. kan rekannya. Ya. Biasanya para sufi itu apa sih yang disiapin sebelum puasa? Kalau orang-orang kita kan biasanya hari pertama puasa tuh sahur tuh ya katakanlah agak mewah gitu ya makanannya. Nah, kita bahas dari sininya dulu, nanti kita membahas apakah para sufi juga seperti itu dari sebelum-sebelumnya atau gimana sih? Atau misalkan dari sebelum Ramadan tuh kan ada puasa-puasa sunnah gitu kan, Nah, seperti betul. Senin Kemis, ada puasa bulan-bulan sebelumnya itu gitu kan. Apakah itu sebagai latihan? Kalau kita kan latihan ya buat apakah para sufi juga latihan seperti itu atau kamu emang bagaimana gitu kan menurut Kanur? Nah, terima kasih banyak. Ini penting sekali pertanyaan ini, khususnya relasi sufi dan puasa Ramadan ya. Dan saya selalu mengulang tradisi dalam dunia sufi, khususnya ketika bulan Ramadan. Jadi mereka menyebut hari pertama puasa itu sebagai ulang tahun. Nah, kata ulang tahun kan, kalau kita lihat ulang tahun kan mewah ya. Iya. Mewah, kita makan yang enak, ada pesta pora di situ. Nah, ini tapi secara ruhani. Jadi ada suatu kegembiraan di dalam jiwa ketika menyambut bulan Ramadan. Makanya para sufi menyebut hari pertama puasa itu sebagai hari ulang tahun perjalanan ruhani. Makanya para sufi itu punya 2 ulang tahun. Hari mereka lahir secara tubuh raga, dan hari mereka pertama kali melakukan perjalanan ruhani. Sehingga setiap ketemu bulan Ramadan, mereka mengingat perjalanan sebelumnya. Oh, sebelumnya apa ya? Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang mesti saya tambah? Apa kekurangannya? Dan ulang tahun kan kita refleksi. Iya. Itu. Dan ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah bahwa setiap orang mukmin menyambut Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Nah, ini jiwa-jiwa lagi mekar-mekarnya kalau bahasa gitu. Jadi emang saya kirain karena di kita doang gitu kan mewah-mewahan. Tapi ternyata emang nyambut ulang tahun guys. Iya.
Para sufi menyebut sebagai ulang tahun perjalanan ruhani. Tapi itu untuk para sufi aja atau misalkan Nah, ini berlaku untuk siapa saja yang mau berjalan secara ruhani. Maksudnya, saya sengaja mengulang-ulang kata-kata ini untuk mengajak bahwa kita kan berapa tahun kita berpuasa, itu hampir sepanjang umur kita ya, sejak balik itu kita selalu berpuasa, dan saya selalu mengulang pertanyaan, adakah satu saja puasa yang bisa mengubah kita? Pernah tidak kita berpuasa, dengan puasa itu kita menjadi orang yang berubah. Jadi sempurna? Kan tidak itu kan. pernah nggak teman-teman? Nah, Apa yang seperti berubah? itu. Nah, jadi karena ini sudah berulang, mungkin ini saatnya kita melihat ulang puasa-puasa kita yang lalu. Jadi ada baiknya kita bercermin bagaimana para sufi menyambut bulan Ramadan. Seperti yang tadi dijelaskan, mereka sebelumnya sudah berpuasa, entah itu Senin Kamis, entah itu puasa Daud, entah macam-macam. Setiap orang untuk mempersiapkan bagaimana mereka masuk bulan Ramadan ini sudah jadi masuk Ramadan sudah mi'raj, misalnya sudah terbang secara ruhani ya. Karena mereka sudah persiapan. Karena kalau tidak ada persiapan, biasanya kita kaget masuk bulan Ramadan. Awalnya kita sering sarapan, makan siang, cemilan gitu, tahu-tahu semuanya di stop. Iya, Kan? iya, iya. Akhirnya kita malas-malasan, lebih milih tidur banyak, kemudian emosi bahkan ya, gitu. Itu di awal-awal Ramadan loh. Nah, seperti itu karena keinginan tubuh kita stop. Nah, keinginan tubuh kita stop, akhirnya emosi mempengaruhi. Makanya ada yang biasanya bertanya, saya kok puasa kok semakin emosi? Ya memang betul. Nah, tapi nanti setelah saya terbiasa puasa, akhirnya saya meredam emosi saya. Itu di awal-awal aja gejalanya, karena tubuh kaget. Yang awalnya makan terus di stop, kan? Kayak gitu. Sebenarnya nggak di stop sih, geser waktunya. Geser gitu waktunya, kan. betul. Gitu kan teman-teman kan. Betul. Di stop. Yang biasanya ngemil siang-siang, ini Siang. ngemilnya Ini semuanya harus malam. malam gitu Malam. kan. Jadi subuh sampai maghrib nggak boleh apa-apa, kayak gitu. Tapi emosi juga berpengaruh gitu ya. Iya, karena Emosi tadi terpengaruh emosi gitu. sangat terkait dengan asupan tubuh. Makanya kalau orang yang lapar itu, kalau dia tidak terbiasa lapar, kalau lapar biasanya dia emosian. Coba waktu lihat di jalan raya ya, mendekati puasa itu kan bunyi klakson luar biasa loh. Iya. Semua orang berebut ingin sampai ke rumahnya, kan? Buat buka puasa ya. Puasa. Nah nanti setelah jalan 10 puasa baru adem. Karena tubuh mulai terbiasa lapar dia, terbiasa ini. Makanya sebenarnya setelah Ramadan harusnya puasa ini dilanjutkan. Kan? Oh, makanya ada puasa Syawalan gitu. Nah, kayak gitu, maunya dilanjutkan. Tapi karena kita tidak melanjutkan, ketemu Ramadan kaget lagi tubuh. Emosi lagi dia. Gitu. Kita nggak makan emosi, kita mau makan juga emosi gitu kan ya teman-teman. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Gimana teman-teman sekalian? Teman-teman latihan puasa dulu nggak nih? Gitu kan. Nah, maksudnya latihan puasa itu apakah hanya latihan untuk menahan lapar aja gitu kan? Oh, Apakah menahan emosi juga gitu? Karena tadi kan seperti yang dikatakan emosi juga terpengaruh kan karena kita nggak makan. Betul. Padahal kan di sebelum-sebelumnya sebelum Ramadan kita puasa, itu sama nggak sih sebenarnya terpengaruh nggak sih? Yang jelas tubuh ini sangat erat kaitannya dengan dimensi psikologi kita, kayak gitu. Jadi sebenarnya cara mendidik jiwa saya dengan mendidik tubuh, itu filosofinya. Jadi mendidik jiwa dengan mendidik tubuh. Apa mendidik tubuh? Jangan biarin dia cemilan melulu, jangan biarin dia makan melulu, sesekali jangan biarkan dia tidur melulu. Jadi gerakannya itu kita atur tubuh ini. Nah, ketika jiwa mengontrol tubuh, otomatis tubuh ini akan mengikuti keinginan jiwa, itu maksudnya. Nah, kadang kita kasih terus makannya, mau makan, mau tidur, mau enak, terus begitu. Setelah kita tidak memberi makan, akhirnya dia berontak, tubuh berontak. Tubuh berontak itu melalui dimensi, dia akan berontak itu melalui dimensi psikologis, emosinya naik. Yang sebelumnya marah, sekarang marah-marah terus, kayak gitu. Tapi ya susah juga ya.
Iya. Ya maksudnya gini loh, kalau teman-teman ngabuburit kan pasti banyak yang jualan tuh ngabuburit, jualan Nah makan. itu, kayak itu. Itu pasti gitu. Itu. Belum lagi kan kalau kita, ya saya sih sebenarnya bukan kita ya, mau lapar mau kenyang juga pasti ngantuk, itu pasti bawaannya pengen tidur gitu. Betul, Ya. betul. Susah juga memang. Memang, makanya mulai saat ini lebih bagus kita masuk pakai cara sufi. Nah gimana tuh? Nah, cara sufi itu berjalan saja, normal. Cuma yang penting itu adalah setelah 10 puasa. Jadi 10 puasa itu seperti pembiasaan tubuh. Tubuh terbiasa dengan lapar dulu, kan? Itu biasa dengan lapar. Ketika terbiasa dengan lapar, yang enak itu kemudian jiwa. Makan spiritual, makanan spiritual. Karena ini sudah tidak begitu peduli ya. Tidak begitu bergantung kepada sisi materi. Nah, barulah kemudian dimensi jiwa ini, dia enak mengunyah makanan rohani. Sebelumnya dia tidak pernah mengunyah, tapi setelah 10 puasa, dia sudah enak karena tubuh sudah terbiasa lapar. Dan emosinya dia sudah bisa redam, dia sudah terbiasa. Makanya di situ pentingnya bagaimana saya mendidik tubuh ini. Berarti benar-benar harus dididik ya. Ya itu dia Sobat Rumi tentang yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Sobat-sobat udah pada dididik belum? Ya. Ya selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi karena kayak pengajian di Zoom aja kita tanya jawab. Karena ada teman-teman. Yuk yang mau tanya atau Sobat Rumi yang di luaran sana yang nonton channel ini, yang konten ini juga, yang tanya ya silakan aja tinggal cantumkan di kolom komentar gitu. Yang nanti kita jawab sama Kak Nur. Ya mungkin Sobat Rumi untuk kali ini kita sampaikan di sini dulu aja seperti biasa. Bagi yang ingin bertanya silakan cantumkan di kolom komentar, dan bagi yang mau ikut pengajian karena kita ada pengajian Ramadan ini cuman gak lama ya insya Allah. Untuk informasinya bisa cek media sosial Rumi Institute. Nah, untuk kali ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih, saya Ali dari Rumi Institute dan Kang Jabil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.